Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan belajar tentang rumus-rumus dari sudut prelasi ya. Nah sebenarnya teman-teman nggak harus menghafalkan rumus ini ya. Sebenarnya konsepnya sama dengan mencari sudut di berbagai kuadran seperti yang aku jelaskan di sini ya. Asalkan teman-teman paham konsepnya, ambil sudutnya di mana, yaitu antara vektor, bukan vektor ya, garis ini, garis R ini dengan sumbu X, dan juga tandanya jangan sampai keliru seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman perlu tahu rumusnya seperti apa. Nah, aku kopikan dulu di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang pertama ini untuk mencari sudut di perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran 2 ya teman-teman. Jadi ini untuk yang di kuadran 2. Oke. Kuadran 2, ini kuadran 3, kemudian ini di kuadran 4. Langsung aku tunjukin contohnya ya. Misalkan yang seperti sebelumnya, kita kan sudah mencari misalkan sudut berapa ini? Misalkan bentar ya, ini tadi yang kuadran 2. Nah, ini misalkan ini 150 ya. Cos 150 tadi kan min setengah akar 3. Nah, gimana caranya kita mencari kalau menggunakan rumus? Nah, jadi kita pakai yang di kuadran 2. Cos 150 teman-teman ya. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk cos 180 dikurang berapa? 180 dikurang berapa supaya 150 dikurang 30 ya kan? Nah, jadi yang dipakai itu adalah yang ini ya, teman-teman, yang ini. Tetap yang 30 seperti sebelumnya ya kan? Nah, ini kan kita pakai cos 30. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan kita pakai yang ini nih berarti, ya enggak? Nah, jadi tetap yang diambil yang alfanya ini, ya. Ini kan kita udah nyatakan dalam bentuk 180 min alfa, ini alfanya, ya. Nah, cos 180 min alfa itu diubah menjadi min cos alfa. Min cos alfa, min cos 30, ya. Nah, tanda plus minusnya ini teman-teman, ya, sebenarnya teman-teman bisa ambil dari yang sebelumnya, yang ini, ya. Nah, yang ini tadi kan di kuadran 2 cosnya kan negatif. Ya, jadi langsung kita tambahin negatif seperti itu, ya. Min cos 30 kan sama aja sebenarnya ya enggak? Jadi ini min setengah akar 3. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya ya. Misalkan di kuadran 4 ya, kita mau nyari sin 300. Berapa sin 300? Nah, kita pakai 360 min alfa. 300 ini bisa dinyatakan dalam sin 360 dikurangi berapa teman-teman? Supaya jadi 300 dikurangi 60. Ya, jadi kita ambilnya alfanya yang ini gitu. Ya, jadi ini alfanya. Oke, nah sin 360 min alfa itu jadi min sin alfa. Jadi kita tetap ambil sin alfa, sin 60 ya. Sin 60. Nah, di kuadran 4 sin itu bernilai negatif ya. Jadi plus minusnya teman-teman tinggal gunakan yang di sini. Jadi di kuadran 4 itu cos sama sekannya aja kan yang positif. Yang lain kan seperti sin, tangen itu kan bernilai negatif. Gitu teman-teman ya. Jadi ini harus dikasih negatif. Maka ini sama dengan min setengah akar 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kuadran 2 kita pakai 180 min, kuadran 3 pakai 180 plus, kuadran 4 pakai 360 minus. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari aku mau cari sin atau tan 120. Nah, teman-teman harus tahu dulu ini di kuadran berapa ini 120 ini, ya. Oh, di kuadran 2. Nah, berarti pakai iya di kuadran 2 ya. Berarti pakai ini. Misalkan yang kuadran 3 berapa, teman-teman? Misalkan 210. Oh, 210 ini di kuadran 3. Ya, berarti teman-teman pakai 180 plus gitu ya. 180 ditambah berapa supaya
jadi 210 berarti 30 gitu kan. Nah, di kuadran 3 tan itu nilainya plus apa minus? Plus ya. Nah, ini kan tetap plus berarti kita ambil yang belakangnya aja, alfanya aja gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini tan 30 atau sepertiga akar 3. Gitu teman-teman. Ya, jadi tinggal diambil sudut di belakangnya ini ya. Oke. Nah, tandanya teman-teman bisa ngikut yang di mana tadi? Sini tadi, ya. Semua sindikat tangannya kok kosong. Ini yang positif ya, teman-teman. Ini yang positif ya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada lagi ya. Rumus dari sudut berelasi untuk di kuadran 2, 3 dan 4 ya. Cuman aku jarang pakai ya. Karena apa? Karena nanti akan merubah perbandingan trigonometrinya. Nah, seperti apa jelasnya? Nah, kita lihat di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita pelajari rumus-rumus yang berikutnya ya, teman-teman. Nah, jadi selain menggunakan rumus sudut berelasi seperti ini ya. Nah, kita juga punya rumus seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang pertama, di kotak pertama ini digunakan untuk mencari perbandingan trigonometri di kuadran 2 ya. Yang ini di kuadran 3, yang ini di kuadran 4. Oke. Nah, tapi untuk aku pribadi sebenarnya jarang menggunakan rumus ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ini kan berubah nih ya. Jadi kalau di sini sin berubah jadi cos gitu kan. Beda sama yang di sini, teman-teman. Ya, ini kan tetap kalau sin, kalau cos ya. Kalau tan. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, maka ya teman-teman perlu menghafal lebih banyak gitu. Tapi ya teman-teman perlu tahu juga ya. Nah, jadi ini dipakai, kita bahas yang pertama ini ya teman-teman. Dipakai yang ini untuk mencari perbandingan trigonometri di kuadran 2. Misalkan kita cari cos 50 pakai rumus yang di sini ya teman-teman. Misalkan cos 150. Nah, kita nyatakan 150-nya ini ya. Jadi bukan pakai 180 min tapi pakai 90 plus ya. Jadi 90 plus berapa berarti teman-teman? 90 ditambah berapa supaya jadi 150? Ya, ditambah 60 ya. Nah, jadi kan nanti yang dipakai yang ini teman-teman. Ya, karena rumusnya kan ini ya. Jadi cos 90 plus alfa itu sama dengan, nah, ini kan berubah teman-teman. Yang awalnya cos ya, itu berubah jadi sin. Nah, gitu teman-teman. Yang dipakai sin 60 ya. Nah, tandanya karena ini di kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Nah, jadi ini min sin 60 setengah akar 3. Ya, hasilnya sebenarnya sama aja ya. Min setengah akar 3. Tapi ya teman-teman harus menghafalkan perubahannya juga seperti itu. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk di kuadran 2 kita pakai 90 plus, di kuadran 3 pakai 270 min ya. Di kuadran 4 pakai 270 plus. Kita coba satu lagi, misalkan yang ini tan 210 ya. Tan 210 derajat. Nah, ini kan karena kita pakai 270 min berarti diubah jadi tan berapa teman-teman? 270 dikurangi berapa supaya jadi 210? Ya, dikurangi 60 ya kan. Jadi sudut yang dipakai nanti yang 60 ini. Nah, tapi ini kan berubah ya. Kalau tan itu jadi kotangan. Nah, jadi sulit lagi nih nyarinya ya kan. Jadi kotangan 60 derajat. Nah, tan di kuadran 3 nilainya positif, maka di sini tetap positif ya. Kotangan itu kebalikannya tan, berarti 1 per tan 60. Tan 60 itu berapa? Akar 3 ya. Kita rasionalkan, menyebutnya
kita kalikan pembilang dan menyebut dengan bentuk sekawannya, berarti 1/3 akar 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya ya sama aja sebenarnya teman-teman. Ya kan, 1/3 akar 3. Cuman menurutku ini jatuhnya ya kita ngafalin lebih banyak gitu ya. Makanya aku jarang pakai gitu teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman, rumus-rumus untuk mencari sudut-sudut baik di kuadran 2, 3 maupun 4. Bisa pakai ini ya, atau bisa pakai yang ini teman-teman. Ini atau ini ya. Oke, nanti teman-teman coba sendiri untuk yang sin 300 ya, pakai yang ini. Nah, harusnya hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti teman-teman ada yang salah. Oke, segini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di video berikutnya.